Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, Bapak atau Ibu. Sore. Dalam sore, Dek Priska. Sore, Dek. Baik, untuk sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu yang sudah menyempatkan hadir dalam meeting Zoom hari ini untuk membahas desa kita ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Friska Priscilia, mahasiswa dari Umrah, Tanjung Pinang, Prodi Sosiologi. Untuk itu, saya mohon maaf juga untuk Bapak atau Ibu sekalian, dalam diskusi kali ini saya tidak dapat berkumpul secara langsung tatap muka dengan kalian semua karena masih adanya pandemi COVID-19. Oh, nggak apa-apa. Ora popo. Menurut data dari beberapa data tahun terakhir dari 2007 ke 2014, sempat terjadi letusan pada tahun 2007, namun tidak terjadi letusan. Pada 2014 terjadi letusan yang menyebabkan ratusan orang mengungsi dan 4 desa rusak, sekitar 160.000 korban meninggal. Di sini baik Bapak atau Ibu sekalian yang mungkin berkenan mau menceritakan kejadian yang pernah terjadi di Desa Sugiwaras tersebut, dipersilakan yang ingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, jenengku Muhammad Andriansyah. Di sini aku itu warga asli dari kecil neng Gunung Kelut, Desa Sugiwaras. Saingatku tahun 1901 itu pernah terjadi letusan gunung gitu di desa Gunung Kelut meletus. Pada saat itu aku masih kecil, tapi ya memang sangat berpengaruh sekali terhadap kehidupan kedua orang tuaku. Waktu itu kami diungsikan ke daerah lain gitu. Kalau dariku itu aja sih. Kalau yang aku ketahui. Kalau Ibu sekalian ada nggak cerita mengenai dampak letusan itu? Yo, aku ya, Dek. Kalau ngomongin tentang gunung meletus ini, hatiku sakit. Keinget-inget tuh masih trauma. Pasalnya, yo, saudara aku, keluargaku habis meninggal. Itu hartaku habis, ternakku, rumahku, semua wes entek. Yo, mau gimana lagi? Yo, orang gunungnya meletus, semua ya warga di sini ngalamin loh. Yang namanya kerugian-kerugian dari apa yang kami punya. Oh, Gitu deh. Ya, ya. Untuk Ibu yang lain, bisa diceritakan nggak pengalaman yang terjadi pada saat itu? Oh, kalau saya kan itu dulu pendatang ya, tapi teman saya ya cerita bahwa asalnya dulu itu ada letusan gunung yang dimana letusannya itu mengakibatkan banyak korban jiwa. Kasihan sih saya, tapi kan saya pendatang gitu, saya hanya mendengarkan teman saya, mendengarkan keluh kesah dari teman saya gitu. Cuman kalau seingat saya waktu itu mungkin udah itu ya, setelah letusan gunung mereka mengungsi, sebagian korbannya itu selamat, sebagian lagi nggak selamat gitu. Apalagi ketika ada anak yang tertimbun oleh tanah kayak gitu, gara-gara setelah letusan itu kan mengakibatkan adanya gempa juga gitu. Itu seingat saya itu dari cerita teman saya. Terima kasih, Ibu Monika.
Oh iya Rek, iku letusan gunung itu bukan terjadi 1901 ae. Pernah waktu tahun 2007 juga, waktu aku masih SMP itu pernah terjadi tuh letusan gunung. Pakai gempa juga, letusan gunungnya itu waktu itu aku masih SMP kan. Memang waktu itu orang tuaku juga, ayahku meninggal waktu itu terkena dampak korban, jadi korban gitu di letusan gunung tahun 2007 itu. Memang gimana ya? Jadi perekonomian masyarakat waktu itu memang hancur. Rumahku toh hancur juga, jadi nggak punya rumah. Jadi pas itu aku ngungsi neng rumah eh, keluargaku di di kota lain gitu. Waktu itu tahun 2007. Artinya Mungkin banyak korban juga ya Pak pas waktu itu. Sampai Bapak harus mengungsi ke kota saudara gitu. ya cukup banyak gitu, bukan korban orang aja, tapi korban harta benda itu banyak banget itu hancur. Rumahku tuh hancur, gak bersisa sedikit pun, jadi abu, jadi tanah gitu. Jadi ya terpaksa gitu harus ngungsi ke rumah saudara ya sebulan 2 bulan gitu lah, untuk sekalian buat rumah seadanya lah. Lalu apakah tempat saudara juga berdampak Pak akan letusan tersebut? Apakah efeknya sampai ke kota saudara Bapak gitu? Kalau di kota keluargaku itu ora, dia cuman asap-asap aja, ora terkena dampak yang ini, nggak dampak parah gitu, cuman asap-asap aja lah. Sama gempanya agak sedikit bergetar kalau di sana katanya. Terus di sana juga waktu itu ngungsi juga 2 hari 3 hari, tapi karena memang rumah udah hancur jadi sekalian aja ngungsi ke rumah keluarga gitu. Uang rumahku, kebunku, kebun ayahku hancur semua, nggak ada sisanya Rek. Lalu bagaimana solusi pemerintah untuk menghadapi situasi ini gitu Pak? Bapak atau Ibu sekalian bisa menjelaskan nggak? Oh, kalau seingat saya, kalau satu yang dibilang Bapak Andre tadi itu, di situ saya udah ada yang gempa kedua, kan ada gempa pertama, letusan pertama itu. Letusan pertama itu ya itu yang penyebab jadi adanya desa gitu. Kalau yang kedua itu letusan juga, tapi dibarengi dengan gempa itu pada tahun 1951 itu. 51 itu, di situ saya udah ada, udah di situ saya ada, yang dimana di situ dulu itu kami saking karena itunya ya, karena nggak ada makanan, kami sampai cuman dikasih bantuan dari pemerintah seperti kayak Indomie gitu, mie, nasi padang juga seperti itu kalau seingat saya ya. Ibu udah berapa lama tinggal di sana, Bu? Oh, kalau saya itu sekitar itu 20 sampai 30 tahun inilah saya di situ. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, apakah bantuan-bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah itu bisa maksudnya tersalurkan dengan baik atau bagaimana gitu? Bisa diceritakan oleh Bapak atau Ibu? Yo, alhamdulillah untuk sekarang ya makin membaik yo. Meski ya anak-anak dikasih penanganan untuk pasca trauma gunung itu, oke, aku yang waktu kecil dikasih penanganan baik sama pemerintah, neng dikasih bantuan baju, uang untuk bangun rumah. Ya, iki di desaku bangun rumah ya sama-sama ya saling ngebantu tuh. Setelah terjadi terakhir gunung meletus itu di kampungku. Ya Mbak, kalau dari saya
bantuan itu bukan dari pemerintah, banyak relawan gitu. Dari PMI ono juga. Lalu dari apa organisasi perkumpulan juga ono. Terus banyak lah intinya, bantuan tuh datang terus, ngalir terus. Oh, Cuman banyak donatur gitu ya Pak, artinya yang membantu turun tangan dalam musibah ini gitu. ya tapi yang memang tanggap duluannya memang dari pemerintah kota gitu, dari pemerintah kota Kediri gitu. Berarti artinya apa ya, bantuan-bantuan yang telah diberikan tuh sudah merata gitu ya, meskipun nggak semuanya bisa tercukupi gitu ya Pak, Ibu. Oh iya, dulu itu kan karena gempa ada bangunan yang rusak gitu, yang atapnya udah sebelah gitu kan. Jadi itu dibantu sama pemerintah, kayak dikasih semen gitu, sama orang-orang untuk memperkerjakan juga untuk bangun kembali. Ada bantuan rumah, ada bantuan makanan juga. Oh, di situ peran pemerintah sangat-sangat mendukung, karena di situ keadaan desanya udah kritis gitu, seperti kerusakan jalan juga diperbaiki jalan. Oh, artinya sarana fasilitas dan sarana untuk yang lainnya udah dibantu lah ya sama pemerintah gitu. Ya bertahap gitu. Betul. Memang yang pertama itu memang dari bantuan makan, sandang pangan dulu, tapi untuk rumah ya cuman kita aja gitu, sementara buat tidur sementara lah, pakai batu, kayu-kayu aja. Tapi yang dari pemerintah itu ya makanan itu duluan. Yang pertama diperbaiki itu jalan, karena memang akses utama buat kita nanti agar mudah beraktivitas, jalan memang dibetulin terlebih dahulu oleh pemerintah. Baru sekarang udah mulai membaik gitu keadaannya, perekonomiannya. Masyarakat udah mulai berkebun lagi, udah mempunyai rumah juga yang lebih layak gitu loh. Atau Ibu untuk solusi tanggapan gini, gimana ya, solusinya tentang bencana yang akan terjadi nantinya gimana? Untuk mencegah terjadinya satu bencana yang akan terjadi itu gimana Bapak atau Ibu? Boleh disimpulkan gitu? Yo, Ya kalau sekarang, menurut, ya silakan Ibu Pina duluan. Oh, Silakan monggo. Ibu Vina dulu ya, Bapak Andre. ya sekarang sudah ada Basarnas apa yang tim untuk menanggulangi bencana. Itu mereka yang mantau pakai alat-alat deh. Aku sih pernah lihat sekali ya, anakku ngajak jalan ke daerah tempat orang yang mantau aktivitas gunung. Itu ya beberapa kalau ada pergerakan yang mengkhawatirkan, kami warga di sekitar lereng gunung ya dapat himbauan itu. Kalau misalnya parah ya, kami dievakuasi gitu dari jarak sekian puluh meter, nggak boleh tinggal berada di dekat gunung gitu, Mbak Rizka. Oh, oke. Artinya, baik. Pemerintah sebelumnya udah memberikan kayak fasilitas atau kayak apa ya, diskusi gitu nggak sih dari pemerintah untuk masyarakatnya tentang kayak gimana sih tanggapan, gimana sih untuk waspada gitu akan bencana selanjutnya gitu. Pemerintah udah memberikan kayak gitu apa belum gitu? Iya, udah nih sosialisasi ya orang-orang Basarnas itu, orang-orang yang yang ada di dekat gunung itu udah dikasih tahu semua. Setiap ada alarm peringatan kami harus waspada atau turun dari lereng gunung. Itu Mbak Priska. Oke. Baik, untuk kesimpulannya pada tahun 1901 letusan pernah terjadi dan mengakibatkan beberapa korban jiwa. Untuk selanjutnya pada tahun 2007 letusan sempat mau terjadi dan tidak menimbulkan korban jiwa, dan pada 2014 letusan terjadi dan mengakibatkan korban jiwa.
Dan dari itu kita dapat juga menyimpulkan bahwa pemerintah juga sudah berperan aktif untuk mengatasi dan menanggulangi bencana, serta adanya sudah pemberian bantuan yang telah diberikan untuk masyarakatnya, serta untuk memulihkan kembali desanya. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore, terima kasih. Gitu aja. Terima kasih.